saya akan memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
menjelang minggu terakhir tahun 2020 ya. Bulan Desember kita mau mendekati akhir tahun. Banyak hal juga yang sudah kita lewati ya selama setahun ini ya Kak Onya ya. Kira-kira adik-adik selama kita ibadah online ini, cerita apa ya yang paling berkesan di hati adik yang selalu kalian ingat? Nah, kita akan bahas ya. Kalau Kak Sonya? Kalau Kak Sonya itu paling ingat, paling suka sama cerita tentang Harun, Miriam, dan Musa. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Di mereka itu Kak, 3 kakak beradik yang suatu ketika mereka, Harun dan juga Miriam ini punya rasa iri hati terhadap Musa, saudara mereka. Di situ Tuhan menegur dan pada akhirnya mereka sadar kembali dan saling mengasihi lagi loh Kak.
kok bisa ya? Kok bisa sadar ya? Bagaimana cara Tuhan menyadarkan seorang yang punya iri hati? Nah, waktu itu Tuhan datang berfirman dan berkata bahwa ayo kalian berkumpul di satu tempat. Terus Tuhan menasehati, Tuhan menegur, dan juga Tuhan sempat memberi hukuman atau sebagai peringatan supaya Miriam dan Harun sadar kalau mereka sudah melakukan kesalahan. Jadi ternyata Tuhan tidak suka dengan orang yang punya rasa iri hati terhadap saudaranya, terhadap orang lain, dan terhadap siapapun. Wah, ngeri ya kalau sudah Tuhan yang menghukum ya adik-adik. Takut gak kalau kira-kira Tuhan menghukum? Wah, kalau kakak sih takut kalau Tuhan yang menghukum ya. Soalnya Tuhan yang punya segalanya, punya kehidupan kita ya. Nyawa kita juga adalah dari Tuhan. Kalau kakak apa? Kalau- Kisah apa yang paling kakak suka? Nah, ini yang paling kakak suka ya. Di Matius 8 ayat 23 ini yang menceritakan tentang angin ribut diredakan. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27. Ya, dibuka ya. Sekali lagi Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Nah, Om bacakan ya. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, itu hebat banget. Bayangin, waktu lagi di danau, terus tiba-tiba anginnya kencang, terus gelombangnya wah besar banget. Nah, kita kan ketakutan lah ya pasti ya. Wah, bagaimana perasaannya, pasti takut banget. Adik-adik pernah nggak naik perahu terus tiba-tiba anginnya datang terus gelombangnya besar gitu ya? Pasti takut ya. Kakak pernah naik perahu yang tiba-tiba gelombangnya besar gitu, takut banget ya. Tapi waktu itu Tuhan Yesus lagi tidur. Loh, Loh, terus gimana supaya murid-muridnya selamat? nah ya itu, anak murid-muridnya teriak-teriak, "Guru, bangun, kita mau binasa." Kan ketakutan gitu ya. Ketakutan. Tapi ternyata Tuhan Yesus malah bilang sama murid-muridnya, "Kenapa kamu tidak percaya?" gitu katanya. Berarti apa yang salah? Ternyata kalau Tuhan Yesus bersama kita, seharusnya kita tidak perlu takut. Ya, betul, adik-adik, kita Nah, tidak perlu takut. karena Tuhan Yesus bersama kita. Dengan Tuhan Yesus yang akan meredakan badai sama angin ribut. Wah, hebat Hebat ya banget. Tuhan Yesus. Itu makanya kakak berkesan banget dengan cerita yang satu ini. Nah, kalau untuk kita kan mau masuk ke tahun baru nih Kak, tahun 2021. Kira-kira gimana ya supaya kita tetap semangat, kita tetap rajin, tetap setia sama Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini. Gimana ya? Adik-adik kira-kira punya pemikiran nggak? Sudah, wah nanti tahun 2021 aku mau begini, mau begitu. Wah, sudah banyak rencana kira-kira. Begitu nggak adik-adik? Pasti adik-adik di rumah sudah punya Kak. Ya, mungkin pasti ya. Kalau Kak Sonya, kira-kira? Kalau Kak Sonya di tahun baru, tahun 2021 mau lebih rajin lagi beribadah, mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Keren. Kakak percaya adik-adik di rumah juga
punya kerinduan itu supaya lebih semangat, lebih setia lagi sama Tuhan. Ya, kakak juga berharap seperti itu. Kakak juga di tahun 2021 lebih baik lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi lebih disempurnakan oleh Tuhan yang selama ini mungkin kurang tahun 2020 ya, kurang rajin. Malesnya lebih gede ya. Jadi malesnya dikurangi, lebih semangat lagi, lebih rajin begitu. Terus kira-kira untuk mengetahui di tahun 2021 rencana kita akan berhasil apa enggak? Bagaimana ya caranya? Bisa enggak ya? Tentu saja supaya kita tahu gimana sih supaya kita lebih rajin lagi, gimana sih supaya kita lebih setia lagi sama Tuhan, ya kita rajin mengikuti ibadah. Mungkin walaupun di tahun 2021 ibadah kita masih secara online, tapi kita mau membawa hati kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan, walaupun dari rumah, mungkin melalui smartphone, melalui tab, tapi kita mau sungguh-sungguh dari hati kita untuk beribadah sama Tuhan. Kita pasti bisa merasakan, wah Tuhan, aku semakin dekat dengan Tuhan. Ya benar adik-adik ya. Jadi di tahun 2021 adik-adik supaya lebih rajin, supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan, adik-adik harus punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan punya kerinduan loh untuk lebih dekat dengan adik-adik. Kenapa adik-adik tidak rindu lebih dekat dengan Tuhan? Ya. Jadi seperti itu ya rahasianya ya. Nah, terus Kak, kira-kira tahun depan corona masih ada apa enggak ya? Nah, tahun depan ini kita mau sama-sama berdoa. Semoga pandemi virus corona ini boleh segera berlalu. Kita dilindungi Tuhan dan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan hindari dulu tempat-tempat yang ramai. Ya. Kita percaya Tuhan menjaga kita semua. Benar. Tuhan menjaga, tapi kita tidak boleh mencobai Benar, Tuhan ya. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan. Tidak boleh, wah Tuhan menjaga aja, aku bisa bebas, misalnya jalan-jalan ke mall atau kemana tanpa pakai masker, atau habis kemana-mana, habis keliling kemana-mana tidak mau cuci tangan. Ya, seperti drama. Ya, seperti drama kemarin ya. Jadi teman-temannya
salah satu dari 5 orang sahabat waktu itu yang di drama kemarin ada yang terpapar. Betul. Salah satunya juga lagi ada di tempat yang ramai, lagi jalan-jalan. Nah, itu contoh yang jangan ditiru. Ya, seperti itu ya adik-adik. Tuhan melindungi, tapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Ya. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita sendiri. Oke? Nah, pada kesempatan ini kita mau lebih diingatkan lagi di tahun yang baru, atau mungkin meninggalkan beberapa hari lagi di tahun 2020, kita mau tetap setia sama Tuhan, tetap bersemangat beribadah, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan, lebih setia, lebih sungguh-sungguh. Ingatkan terus, Ma, hari ini hari Minggu jam 10 aku mau ibadah online, lebih rajin lagi, supaya walaupun kita kemarin sudah mendapat hadiah, ada yang sudah dapat hadiah? Nah, You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gotta find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
ya dapat hadiahnya ya. Itu sebagai awards buat adik-adik yang rajin, adik-adik yang setia mengikuti ibadah online. Tapi itu bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus setia sama Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Amin. Jadi adik-adik kalau sekolah minggu jangan hanya mikir, wah nanti dapat hadiah, bukan ya. Tapi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, lebih dekat dengan Tuhan. Itu. Dan ingat, hadiah yang paling besar di hari Natal adalah Tuhan Yesus. Oke. Terus Kak, untuk ayat hafalan buat kita menghadapi tahun yang baru, ayatnya di mana ya? Ada Kak, yaitu terdapat di Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Ayo adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Ya, kita Kitab baca. Yeremia 29 ayat 11. Sudah siap? Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Jadi firman Tuhan sudah menjamin kita memasuki tahun yang baru. Tuhan janji apa? Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Yuk, kita berdoa dulu ya. Kak Olnya akan mimpin doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada akhir tahun ini kami tetap merasakan pertolongan Tuhan, penjagaan perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan dan kami tetap menyerahkan segenap kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kami percaya janji firman Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan, kami mau terus rajin beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menjalankan ibadah kami dengan baik. Semoga firman-Mu itu bisa kami tiru di kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.